Oke, selamat sore teman-teman ya. Sekarang tanggal 29 Juni, hampir jam 5 ya. Nah, sore ini kita ada di rumah salah satu customer kita yang berada di daerah Geraha Raya, yaitu dengan di rumah Om Hari ya. Nah, jadi sore ini kita mau pasang atau install Android Nakamichi ADV 9 in RAM 6/256 di mobilnya, yaitu Pajero tahun 2012 teman-teman ya. Jadi untuk pemasangan kali ini saya tetap gunakan kabel plain play, tidak ada pemotongan kabel. Tetapi untuk mobil ini teman-teman perlu ketahui, meskipun kabel plain P nya itu sama, saya selalu ingatkan, meskipun kabel plain P nya sama, ada beberapa pin kabel yang harus teman-teman perhatikan dan jangan sampai salah pasang teman-teman ya. Nah, kenapa? Efeknya itu di bagian speedometer bisa mati total teman-teman ya. Nah, seperti itu. Saya sudah jelaskan berkali-kali juga ya di video yang sudah-sudah. Nah, kali ini kita pemasangan berikut dengan kamera Nakamichi-nya juga yang 1080p ya. Nah, ini dia Nakamichi. Dan ini untuk panel frame-nya 9 in juga. Dan ini untuk cover MID-nya. Kebetulan MID-nya ini dia yang tombol 6 ya. Jadi kalau teman-teman punya Pajero di bawah tahun 2010, tombol MID-nya 5, itu saya tidak punya panel frame-nya teman-teman ya. Nah, mau nggak mau si MID-nya itu off, mati total dan tidak bisa terpasang. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita coba lihat bagian dashboard si mobilnya ya. Oke, ini kita udah di mobilnya, di dalamnya ya. Di sini ada power sound systemnya. Nanti kita hidupkan kembali ya si power sound systemnya. Jadi di sini bukan yang paketan si AVT ya. Jadi ini masih yang biasa, yang manual, single DIN-nya masih yang di bawah dan MID-nya masih di atas ya. Tentunya untuk remote setirnya ini nanti kita tetap fungsikan kembali ya teman-teman ya. Nah, tapi kali ini saya akan mulai dari belakang terlebih dahulu teman-teman, yaitu masang bagian kamera mundurnya. Nah, seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama karena waktu kita juga udah sore ya. Sudah mau pukul 5. Malam minggu ya, saya udah nggak malam mingguan teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut bongkar bagian panel belakangnya terlebih dahulu ya untuk pemasangan kamera mundurnya. Oke, ikutin terus. Nah, oke, jadi untuk bagian door trim belakang sudah kita lepas ya. Untuk door trimnya ini saya mulai dari belakang terlebih dahulu. Kalau untuk pengerjaan sore, jadi biar lebih gampang untuk penarikan si kabel ke jalur depannya ya. Ini kalau untuk head unit agak sedikit mudah, tapi nggak mudah banget. Yang ribet itu bagian pemindahan MID-nya teman-teman ya. Itu yang perlu diingat, agak sedikit repot. Tapi kalau bagi teman-teman yang udah paham sih mungkin gampang ya. Tapi yang belum terlalu paham, resikonya si komponen dalamnya itu takutnya kecolok obeng konslet teman-teman ya kalau udah kita nyalain. Nah, seperti itu. Oke, nah ini penampakannya belakangnya ya. Dan kamera Nakamichi-nya ini kita gunakan 1080 pixel ya. Nah, kebetulan si AHD ini support kamera 360. Mungkin next si omnya pengen pasang ya. Kalau ada mau pengen dipasangin, nah seperti itu. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian depan ya. Untuk bagian kamera udah sampai depan ya. Ini udah sampai ke depan. Untuk kamera belakang juga rapi ya, tuh udah rapi ya. Kebetulan hujan makanya saya buru-buru ngerjain yang bagian belakang terlebih dahulu ya. Sekarang kita akan coba bongkar bagian tip bagian depannya. Ini kebetulan tip bagian depan udah saya congkel ya. Nah, jadi ini butuh 4 buah kawat yang sedikit kaku ya. Nah, ini karena dia untuk membuka atau membuka bagian kunci besinya ya teman-teman ya. Kiri kanan ada 4 buah nih, lubang 1 2 3 4. Nah, setelah itu tinggal dicongkel, tarik keluar ya. Nah, jadi fungsinya si besi itu buat nyolok, buat neken si bagian klipnya ini nih ya. Nah, klipnya ini nih supaya masuk ke dalam. Nah, begitu dia ditekan dia akan masuk ke dalam dan kancingnya akan terlepas. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut bongkar bagian panelnya. Seperti biasa untuk Pajero tipe ini, untuk bagian depannya ini, panelnya ini tidak ada baut ya. Jadi teman-teman tinggal langsung tarik aja. Cuman tetap perlu berhati-hati ya teman-teman ya, nggak bisa langsung brek. Nah, nanti takutnya si panel besarnya ini ikut. Lain halnya lagi dengan 2014 ya atau 2013 yang sudah dapat APTM head unitnya itu AVT, yang sudah dapat layar dan juga kamera mundur. Nah,
itu nanti untuk buka si bracket apa namanya, bracket sininya. Nah tipnya itu kan di bautnya, teman-teman harus copot semua untuk bagian panelnya ini. Karena kenapa? Dia bukan model kancing seperti ini, melainkan model baut langsung ke sasis bodinya. Jadi kalau teman-teman congkel-congkel sampai budak pun nggak akan copot teman-teman ya. Jadi harus kita bongkar bagian panel ininya, segelondong kita cabut. Ada baut 4 buah kiri kanan atas bawah. Nah seperti itu. Nah coba aja teman-teman cek video pemasangan Orca Pro Plus Gen 2 yang ada di daerah Jakarta mana, saya nggak tahu, arah Pluit. Nah itu saya bongkar semua karena tipnya itu di baut. Nah seperti itu ya. Oke, sekarang kita eksekusi bagian depannya. Oke teman-teman ya, jadi ini untuk bagian panelnya udah kita copot semua ya. Nah terus untuk bagian si kabel yang tip bawah ini nanti kita tarik ke bagian atas ya, bagian sini. Terus untuk bagian si MID kita tukar tarik ke bawah ya, karena nanti si MID pindah ke bawah teman-teman ya. Nah seperti itu, jadi ini kita tarik ke atas. Untuk pemasangan kita gunakan kabel play and play ya. Alhamdulillah kabel play and play saya ini langsung plek, tidak ada rubah-rubah jalur ya, karena memang saya khususkan untuk tahun ini ya, untuk mobil tahun 2012 ya. Jadi insya Allah aman dan tidak ada kegagalan di bagian pin-pin atau di bagian speedometer dan yang lainnya ya teman-teman ya. Jadi di sini khusus untuk si audionya saja. Nah terus untuk bagian power sound systemnya, nah ini nanti kita konekkan. Di sini udah kita sediakan ya. Nah jadi ini kabel amplifiernya ya sudah keluar, nanti tinggal kita bypass ke bagian kabel amplifiernya yang ada di soket RCA. Nah seperti ini ya. Nah ini kabel AMP 12 volt. Terus ini kabel brake itu sebenarnya bisa dipakai, bisa enggak, karena dia ada settingan di bagian head unitnya. Tapi kalau saya tetap saya pakai. Kenapa? Wanti-wanti kalau head unitnya di reset, dia tidak perlu disetting-setting lagi. Kedua, untuk bagian RCA nya udah saya buntel dengan solasi kain supaya tidak bunyi-bunyi ya di dashboardnya ya. Jadi nggak ada klutuk-klutuk. Nah jadi aman. Ini kita buntel dengan solasi kain, bukan solasi lakban ya, solasi kain ya. Nah seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut eksekusi langsung si head unitnya. Sampai ketemu di video penyelesaian akhir aja, karena waktu kita juga terbatas, sudah malam ya. Nah tuh ya, udah menjelang maghrib, sudah mau malam juga. Oke, ikut terus. Oke teman-teman, alhamdulillah untuk perkabelan ini udah beres semua ya. Nah ini dia. Untuk kabelnya kita gunakan kabel plain play, tidak ada yang dipotong-potong ya, kecuali kabel groundingnya ini kita bypass biar lebih paten ya, daripada kita colok-colok nggak jelas, nanti malah kena gajelugan malah mati ya. Nah ini udah kita bypass ya, paten pokoknya. Terus untuk soketnya ini dia ya, plain play semua ya, jadi tidak ada yang dirubah jalur. Alhamdulillah, hanya merubah beberapa bagian daripada jalur amplifiernya, dan antena radio jangan lupa terpasang ya. Kalau antena radio nggak terpasang ya sudah wassalam teman-teman ya, sinyalnya tidak akan bekerja. Jadi cuma nangkep sinyal yang sinyalnya lebih kuat aja ya, yang kecil-kecil dia nggak akan bisa nyimpen. Nah seperti itu. Oke, tadi kamera udah dites, kalibrasi kemudi setirnya juga udah selesai. Ini sekarang kita mau rapihin bagian head unitnya, setelah itu kita kembalikan seperti semula. Oke, ikutin terus. Oke, alhamdulillah untuk pemasangan kita udah selesai ya teman-teman ya, untuk hasil akhir di ini ya. Nah untuk hasilnya seperti ini ya, rapi ya. Selayar 9 in, kita gunakan Akamichi ADV MK2 ya. Jadi ini RAM 6/256 layar 9 in ya. Nah jadi untuk pemasangannya di Mitsubishi Pajero tahun 2012 ya. Nah ini kebetulan untuk berikut kamera mundurnya juga. Nah ini untuk kamera mundurnya ya. Nah nih terang ya kalau di layar tuh malam, meskipun ada infrarednya nyala ya, tapi di luar mah itu belakang aslinya gelap. Nah tuh ya, mobil saya aja clean loh, kelihatan putih ya. Nah
Untuk MID-nya udah selesai, ini udah rapi ya tuh ya. Kencang, jadi nggak pakai double tip, kita pakai lem tembak supaya mantep dan kuat dan kokoh ya. Ini tinggal kita setting untuk bagian jamnya aja ya. Nah, oke, sekarang kita tes. Oh ya, untuk kemudi setirnya juga ini udah selesai dikalibrasi, udah berfungsi semua ya. Nah tuh, jadi apa yang ada di mobil ini berfungsi kembali, termasuk powernya ini udah berfungsi ya. Sekarang kita tes untuk home, kita dengarkan suaranya ya. Nah, oke, ini hasil suara daripada si Android Nakamichi menggunakan speaker standar, dan Mitsubishi power sound systemnya nyala kembali ya. Nah, ini kita nyala kembali. Oke. Nah, hasil suaranya jauh lebih ngangkat dibandingkan dengan head unit standarnya. Nah, mantap ya. Oke, karena malam saya tidak bisa tes terlalu keras ya, takut mengganggu sekitar ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini untuk head unitnya ya. Nah, Nakamichi ADV ya. RAM 6 per 256 ya. Nah, sudah QLED oke. Oke, sekarang kita lihat bagian sistemnya ya. Car setting. Kita lihat bagian car info ya, device info ya. Nah, ini dia. Oke, sudah Android 12, memori 6, storage-nya 256, pakai 8 core ya. Nah, pakai MTK 8257 ya. Nah, jadi ini untuk touchscreen-nya enak ya. Untuk kamera 360 juga oke ya. Jadi untuk overall, untuk yang lain-lainnya ini enak banget ya, touchscreen-nya enak ya. Nah, kita bisa larikan ke bagian 1080 ya. Nah, layarnya benar-benar tajam teman-teman ya. Baiklah teman-teman ya, mungkin cukup sampai sini aja untuk pemasangan hari ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan dukung terus channel Teknik Audio biar semakin berkembang. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, sedikit info ya. Untuk saya pribadi sudah tidak ada toko. Bagi teman-teman atau mau konsultasi mengenai audio, boleh chat WA. Dan untuk pemasangan saya hanya home. Nah, kalau ditanya home service itu untuk garansi barangnya bagaimana? Tenang teman-teman ya. Untuk barang tetap kita garansi 1 tahun ya. Jadi kalau teman-teman mau beli barangnya di online shop atau jasa pasang aja bisa, cuman kita tidak ada garansi pemasangan ya. Nah, dan juga kerusakan barangnya, misalkan sebulan 2 bulan sudah pemasangan ada trouble mati atau apa, kita tidak bisa klaim. Nah, silakan klaim ke pihak penjual di online shopnya ya. Tapi kalau pemasangan di saya memang harganya beda, selisih sedikit, harganya lebih mahal di saya, tapi saya garansi full ya. Jadi kalau ada apa-apa, head unit rusak, selama pemasangan masih oke dan blank atau apa segala macam, nanti kita bisa waranti resmi ke pihak distributornya langsung. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau mau jasa pasang juga bisa, jauh dekatnya tinggal disesuaikan dengan biaya home service-nya aja ya, jauh dekatnya ya. Mungkin kalau ya atau ke daerah mana itu bisa, saya sejabodetabek untuk pemasangannya, jauh dekat saya terima, tinggal jasa pasangnya aja. Nah, seperti itu. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai sini aja. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye bye.